Selamat hari Selasa, teman-teman. Kita bersyukur kita boleh bertemu kembali di dalam PA Online GKA Immanuel Malang. Saudara-saudara, kita sudah sampai pada Matius pasal yang ke-24. Matius 24 adalah bagian yang integral dengan Matius 25 yang kalau di Alkitab kita diberi judul khotbah tentang akhir zaman, ya. Dan dalam Matius 24 kita menemukan dua bagian besar. Ayat 1 sampai 31 itu Tuhan Yesus memberikan tanda-tanda tentang kedatangan Dia yang kedua kali itu. Dan kemudian nanti di ayat yang ke-32 sampai 51 itu bagaimana kita sebagai orang Kristen menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Nah, saya memberikan introduksi hari ini karena bagian yang akan kita bahas beberapa waktu yang kemudian itu ayatnya agak melompat-lompat ya, karena ada beberapa bagian itu yang dibicarakan di dalam beberapa ayat yang terpisah. Karena itu saya ingin menyampaikan hari ini sebuah introduksi keseluruhan ayat 1 sampai 31 bagian yang pertama itu, baru nanti saya akan mendetailnya pada minggu-minggu yang akan datang ya. Sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang di surga, terima kasih kami boleh bertemu kembali untuk belajar firman Tuhan. Dan pada minggu-minggu yang akan datang ini kami mau belajar tentang pengajaran-Mu tentang akhir zaman. Ya Tuhan, berkatilah kami dan tuntunlah kami supaya kami boleh mengerti akan kebenaran-kebenaran firman-Mu. Demi Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya akan membacakan untuk saudara-saudara Matius 24 ayat 1 sampai 31. Cukup panjang saudara-saudara ya. Saya percaya kalau saudara mendengarkan dengan baik, saudara akan mendapat berkat dari firman Tuhan ini sendiri. Matius 24 ayat 1 sampai 31, beginilah firman Tuhan. Sesudah itu Yesus keluar dari bait Allah lalu pergi. Maka datanglah murid-muridnya dan menunjuk kepada bangunan-bangunan bait Allah. Ia berkata kepada mereka, "Kamu melihat semuanya itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, "Katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia?" Jawab Yesus kepada mereka, "Waspadalah, supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah Mesias,' dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh, akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad, dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Jadi, apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Maka orang-orang yang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan. Orang yang sedang di peranginan di atas rumah, janganlah ia turun untuk mengambil barang-barang dari rumahnya.
Dan orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali untuk mengambil pakaiannya. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusukan bayi pada masa itu. Berdoalah supaya waktu kamu melarikan diri itu jangan jatuh pada musim dingin dan jangan pada hari Sabat. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang dan yang tidak akan terjadi lagi. Dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka pada segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan, waktu itu akan dipersingkat. Pada waktu itu, jika orang berkata kepada kamu, "Lihat, Mesias di sini," atau "Mesias ada di sana," jangan kamu percaya. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi, apabila orang berkata kepadamu, "Lihat, ia ada di padang gurun," janganlah kau pergi ke situ. Atau, "Lihat, ia ada di dalam bilik," janganlah kamu percaya. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula lah kelak kedatangan Anak Manusia. Di mana ada bangkai, di situ burung nasar berkerumun. Segera sesudah siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu akan tampak tanda Anak Manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat Anak Manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya, dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Berbahagia kita yang membaca firman Tuhan, menyimpan dalam hati dan melakukannya di dalam hidup kita. Saudara-saudara, bagian firman Tuhan yang kita baca tadi adalah bagian yang bicara tentang apa yang Tuhan sampaikan kepada murid-murid tentang akhir zaman, tentang apa yang terjadi nanti di masa depan, yang akan dialami oleh murid-murid pada waktu itu, juga orang-orang percaya, ya. Nah, saudara-saudara, kalau kita melihat ayat yang pertama, dikatakan sesudah itu Yesus keluar dari bait Allah lalu pergi. Nah, saudara-saudara, sekali lagi saya ingin mengingatkan, ini disampaikan Tuhan pada hari-hari menjelang Tuhan disalibkan. Bahkan mungkin ini disampaikan Tuhan 2 hari, ya, 1-2 hari sebelum Tuhan disalibkan, sebelum dia pergi makan Paskah bersama dengan murid-muridnya, sesaat setelah dia menyucikan bait Allah dan memberikan pengajaran-pengajaran kepada orang banyak itu. Kali ini dia pergi dan dikatakan dia keluar dari bait Allah itu, lalu dia bersama dengan murid-muridnya, ya. Itulah yang akan kita bahas dalam beberapa minggu ini. Hari ini saya akan mengajak saudara memperhatikan beberapa hal, 7 hal yang secara umum kita bisa lihat apa yang Tuhan ajarkan di saat terakhir kepada murid-muridnya tentang apa yang akan mereka alami, apa yang akan terjadi. Tidak ada rahasia bagi Tuhan. Apa yang akan terjadi itu sungguh jelas bagi Yesus Kristus, sebab dialah Tuhan. Sekali lagi, kalau kita membaca ini, kita semakin mengerti, sungguh Yesus Kristus adalah Tuhan sendiri. Dia yang mempunyai alam semesta. Saudara-saudara, apa yang dikatakan pada bagian ini? Yang pertama, Tuhan Yesus mengajarkan bahwa bait Allah itu akan dihancurkan. Dikatakan tidak ada satu batu pun yang akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Saudara-saudara, kan kita tahu itu sudah digenapi. Yang kedua, saudara-saudara, pembicaraan tentang Yerusalem, saudara-saudara, ya.
Yerusalem di dalam pengepungan, dan Yerusalem akan menjadi kota yang diperebutkan. Dan saudara, Yerusalem akan menjadi pusat semua konflik dunia. Yerusalem itu sampai pada akhir zaman akan menjadi kota yang paling penting di dunia, karena disitulah terjadi semua hal, dari penyelamatan Allah, penyesatan, sampai kepada nanti kedatangan Tuhan yang kedua kali. Menarik saudara-saudara, sampai hari ini kita menemukan bukan Yerusalem itu seperti pusat konflik dunia, ya. Yang ketiga, saudara-saudara, kita akan bertemu dengan cerita tentang hari Tuhan, ya. Nah, saudara-saudara, tentang hari Tuhan ini, pada zaman Tuhan Yesus, sesungguhnya orang-orang Yahudi mengenal tentang hari Tuhan itu, ya. Orang-orang Yahudi mengenal bahwa ada saat sekarang dan saat yang akan datang. Saat yang sekarang adalah saat yang buruk, saat dunia dikuasai dosa, dan saat yang akan datang itu adalah saat dunia akan dipulihkan kembali seperti apa yang Tuhan ciptakan ketika Tuhan menciptakan alam semesta. Nah, saudara-saudara, di antara kedua masa itu, masa sekarang dan masa datang itu ada satu hari perubahan itu, ya. Mungkin tidak satu hari, tapi beberapa hari, yang namanya hari Tuhan itu, ya. Hari Tuhan. Nah, saudara, di dalam bagian yang kita baca nanti, kita akan menemukan bagaimana hari Tuhan itu akan datang secara tiba-tiba. Saudara-saudara, yang kedua, hari Tuhan itu akan berupa fenomena tentang kekacauan alam, ya. Kita membaca di ayat 29, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya, bintang-bintang akan berjatuhan dari langit dan kuasa-kuasa langit akan goyang. Saudara-saudara, jadi pada hari Tuhan itu akan terjadi kekacauan alam. Tapi bukan cuma kekacauan alam, saudara-saudara, tetapi akan ada kekacauan moral, ya. Akan ada kedurhakaan, dan di samping itu juga akan muncul kekacauan di antara bangsa-bangsa. Akan muncul peperangan, akan muncul kekacauan di dalam hubungan antar manusia, dan itu akan menimbulkan penderitaan, menimbulkan kelaparan, menimbulkan bencana-bencana alam karena kekacauan moral, kekacauan alam, dan kekacauan hubungan antar manusia. Nah, saudara-saudara, kemudian kita akan menemukan tentang pengikut Kristus, ya. Gereja akan mengalami kesukaran juga, ya. Mereka akan mengalami yang pertama itu penyesatan, akan muncul penyesatan, akan muncul mesias palsu. Tapi bukan cuma penyesatan, gereja juga akan mengalami penganiayaan. Dan penganiayaan dan penyesatan itu begitu hebat sehingga Tuhan mengatakan bahkan kalau mungkin orang-orang pilihan itu pun akan disesatkan. Tetapi kalau dikatakan kalau mungkin, itu artinya Tuhan akan menjaga supaya kita tetap bisa tabah. Setelah semua kesukaran itu, apakah Tuhan akan datang kembali? Katanya belum, ya. Masih ada satu tanda yang penting, yaitu Injil akan diberitakan sampai ke ujung bumi. Nah, saudara-saudara, ada tentang pemberitaan Injil. Di dalam kekacauan, di dalam kesukaran itu nampaknya justru membuat Injil itu tersebar, saudara-saudara, ya, tersebar sampai ke ujung bumi, ya. Dan kemudian setelah semuanya itu barulah akan ada tanda-tanda kedatangan Anak Manusia, ya. Pertama dikatakan itu akan terjadi secara tiba-tiba, seperti kilat memancar dari timur ke barat, ya. Itu menunjukkan tidak terduga. Dan kalau dia muncul, dia akan muncul dengan penuh kuasa, penuh kemuliaan. Anak manusia, yaitu Tuhan Yesus Kristus sendiri, akan datang sebagai Raja, ya. Dan kemudian kedatangan Anak Manusia itu akan menyelesaikan semua kesukaran itu. Kedatangan Anak Manusia itu akan mengubah zaman yang lama yang sekarang ini menjadi zaman yang baru, ya. Kedatangan Anak Manusia itu akan menyelamatkan umat Tuhan, ya. Orang-orang pilihan dan gereja Tuhan akan dikumpulkan katanya dari segala tempat, dan mereka akan bersama-sama dengan Tuhan memasuki zaman yang baru itu.
Nah, saudara-saudara sekalian, kalau kita melihat keadaan-keadaan yang terjadi saat ini ya saudara-saudara, kadang-kadang waktu saya membaca ini, saya merasa tanda-tanda itu sudah ada di tengah-tengah kita. Kekacauan-kekacauan alam, kekacauan-kekacauan moral ini, peperangan ini, dan penderitaan-penderitaan yang kita alami. Virus penyakit yang ada sekarang ini, sungguh saudara-saudara, membuat saya merasa tanda-tanda itu sudah menjadi semakin dekat. Melihat pemberitaan Injil yang terjadi karena penderitaan-penderitaan yang kita alami ini, sungguh saudara-saudara, saya merasa waktu itu semakin dekat. Nah teman-teman, ada beberapa nasihat yang boleh kita perhatikan pada bagian ini, yang kiranya boleh menjadi nasihat kita untuk PA pada hari ini ya. Yang pertama adalah nasihat untuk berdoa ya. Di ayat 20 dikatakan berdoalah. Nah saudara-saudara, apa yang lebih baik daripada yang bisa kita lakukan di tengah-tengah semua yang terjadi sekarang ini? Mari kita makin sungguh-sungguh berdoa. Saudara-saudara, setiap pagi di GKI Emmanuel ada kebaktian doa jam 5 pagi sampai kira-kira setengah 6 lebih 10 menit begitu. Saya undang saudara-saudara supaya kita sungguh-sungguh berdoa. Kita mau menghadapi semuanya ini dengan mengikuti nasihat Tuhan. Berdoalah. Kenapa kok mesti berdoa? Ya karena kita ini membutuhkan tuntunannya. Waktu kita berdoa, kita menutup mata, kita memandang kepada Tuhan. Kita tuh mencari pertolongan Tuhan, tuntunan Tuhan di tengah-tengah hari-hari zaman akhir yang terjadi ini. Itu yang paling penting saudara-saudara. Dan kita memulai hari setiap hari dengan berdoa. Karena itu yang dikehendaki Tuhan. Berdoalah. Karena dengan berdoalah engkau mendekatkan diri kepada Tuhan, mengingat Tuhan, dan kita boleh berjalan dalam tuntunan Tuhan. Yang kedua saudara-saudara, nasihatnya adalah berpeganglah pada firman Tuhan. Kita membaca berkali-kali dalam bagian itu, bukan? Jangan mau disesatkan ya, jangan mau disesatkan. Kalau orang bilang ada Mesias ke sana, Mesias ke sini, jangan percaya. Jadi apa yang kita percayai? Kita harus kembali kepada Alkitab kita ini ya. Kita percaya kepada firman Tuhan. Saya berterima kasih teman-teman yang belajar sungguh-sungguh PA ini ya. Saudara-saudara, di tengah-tengah zaman ini banyak petunjuk yang lain. Banyak multimedia, banyak hiburan-hiburan yang membuat kita semakin jauh dari firman Tuhan. Tetapi sesungguhnya saudara-saudara, pada saat-saat seperti inilah kita ini semakin membutuhkan firman Tuhan ini ya. Mari kita semakin sungguh-sungguh belajar firman Tuhan, semakin sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan, dan biar kita hidup di dalam tuntunannya. Yang terakhir saudara-saudara, dikatakan bertahanlah di tengah-tengah segala penyesatan, di tengah-tengah segala penderitaan, di tengah-tengah segala aniaya, di tengah-tengah segala ketidakpastian, ketakutan saudara-saudara. Bertahanlah, tetaplah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berkata, barang siapa yang bertahan sampai akhir, dia akan diselamatkan. Saudara-saudara, kita membutuhkan tuntunan Tuhan untuk bisa setia. Saudara-saudara, bertahan itu dalam arti setia, terus mengikut Dia apapun keadaannya. Mari kita bergandeng tangan. Bagaimana kita bisa setia? Kalau kita bersekutu bersama-sama, kalau kita saling menguatkan satu sama lain, saling mendoakan satu sama lain. Karena itu betapa pentingnya saudara-saudara, saudara bersekutu dengan saudara-saudara seiman yang lain. Terlibat di dalam ibadah bersama, dalam komunitas bersama. Supaya di dalam kesukaran, tantangan, penyesatan, godaan yang kita alami, ada saudara-saudara yang akan menolong kita, saling berpegang tangan untuk kita boleh setia mengikut Tuhan. Dan terakhir saudara-saudara, mari kita semakin giat memberitakan Injil. Sebab tugas kita adalah membawa kabar baik itu sampai ke ujung bumi. Tuhan sedang bekerja. Mari kita bekerja juga. Kiranya Tuhan menuntun kita supaya kita boleh menjadi terangnya, menjadi garam dunia, menjadi terang dunia. Dan kiranya kita boleh menjadi saksi-saksi Tuhan ketika Tuhan datang kembali. Mari kita berdoa.
Bapa yang di surga, terima kasih kami boleh membaca firman-Mu dan secara ringkas kami memperhatikan kebenaran-kebenarannya pada hari ini. Tuhan, beberapa minggu ke depan kami akan melihatnya lebih jelas, tapi biarlah hari ini ketika kami membaca nasihat tentang akhir zaman ini, kami diingatkan bagaimana kami mesti hidup dengan sungguh-sungguh berpegang pada Tuhan. Waktunya akan datang dengan tiba-tiba. Tolonglah kami selalu berdoa, berjaga-jaga. Tolonglah kami selalu membaca firman-Mu. Tolonglah kami hidup dengan kesetia kepadamu. Dan tuntunlah hidup kami ini untuk menjadi saksi bagi kemuliaan nama-Mu. Berkatilah semua saudara-saudara yang sudah bersama-sama ikuti PA hari ini. Dan tuntunlah kami untuk berjalan bersama-sama menghadapi akhir zaman ini sebagai gereja-Mu. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, sampai bertemu nanti sore. Saudara-saudara yang ada pertanyaan tentang akhir zaman, kita boleh mendiskusikannya bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati.